Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Ananda Fitri dengan NIM 1701011 dari kelas S1 6A. Di sini, saya akan mencoba memaparkan sebuah materi mengenai suatu pergeseran batokromik. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah elusudasi struktur, yaitu Bapak Apoteker Hayul Fadli, MSI. Sebelum memasuki inti materi, kita review dulu yuk pengertian dari spektrofotometer UV vis atau ultraviolet visible. Nah, jadi spektrofotometer ultraviolet visible merupakan suatu pengukuran panjang gelombang dan intensitas sinar dari ultraviolet dan cahaya tampak atau visible yang diabsorpsikan oleh suatu sampel, di mana panjang gelombang untuk sinar ultraviolet adalah sebesar 200 hingga 400 nanometer, sedangkan panjang gelombang untuk sinar tampak atau visible adalah sebesar 400 hingga 800 nanometer. Apabila suatu larutan molekul organik dikenai suatu sinar UV, maka sebagian sinar akan diserap dan sebagiannya lagi akan dipancarkan dan diteruskan. Penyerapan sinar UV tersebut menyebabkan terjadinya transisi elektron ikatan dari keadaan dasar atau ground state menuju keadaan eksitasi atau excitation state, atau keadaan yang paling tinggi. Oh iya teman-teman, spektroskopi UV vis ini biasanya digunakan untuk molekul dan ion anorganik atau ion-ion kompleks di dalam suatu larutan. Nah, gambar ini menunjukkan suatu transisi elektron ikatan, di mana keadaan yang paling dasar atau ground state adalah garis yang berwarna hijau yang disebut dengan sigma bonding. Sedangkan keadaan yang paling tinggi atau excitation state adalah garis yang berwarna merah yang disebut dengan sigma bintang anti-bonding. Apabila suatu transisi elektron ikatan berada pada keadaan yang paling tinggi, maka dia membutuhkan energi yang semakin besar pula. Pada spektrofotometri UV vis terdapat dua pergeseran panjang gelombang, yaitu pergeseran batokromik atau pergeseran merah dan pergeseran hypsokromik atau pergeseran biru. Kita bahas satu-satu yuk masing-masing pengertian dari pergeseran tersebut. Nah, yang pertama, pengertian dari pergeseran batokromik atau pergeseran merah, di mana pergeseran ini merupakan suatu perubahan absorpsi panjang gelombang ke arah panjang gelombang yang lebih besar. Hal ini dapat terjadi karena adanya substituen atau oxokrom tertentu yang melekat pada suatu kromofor. Contoh dari pergeseran batokromik adalah seperti pengukuran dari benzena ke fenol, di mana terdapat suatu penambahan gugus fungsi OH pada struktur benzen, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan panjang gelombang ke arah yang lebih besar. Yang kedua, pengertian dari pergeseran hypsokromik atau pergeseran biru, di mana pergeseran ini merupakan suatu perubahan absorpsi ke panjang gelombang yang lebih pendek. Hal ini dapat terjadi karena adanya perubahan pelarut atau tidak adanya substituen atau oxokrom pada suatu kromofor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan spektrum UV vis dalam penentuan bagian dari suatu struktur. Oh iya, teman-teman sudah mengetahui kan, suatu pergeseran batokromik dapat terjadi ketika panjang dari sistem terkonjugasinya meningkat. Pergeseran ini juga dapat terjadi ketika suatu sistem terkonjugasi memiliki atau terikat pada suatu gugus fungsi. Besarnya pergeseran ini bisa diramalkan dengan cara menentukan gugus induk atau parent system. Pada slide ini, saya juga memaparkan tabel dari penambahan serapan maksimum dari gugus DNA. Spektrum ultraviolet dari benzena menunjukkan beberapa jenis pita serapan. Untuk disubstitusi benzena, prediksi panjang gelombang maksimum tidak selalu bisa dilakukan. Substitusi cincin dengan gugus-gugus yang mempunyai elektron bebas atau elektron pi akan menyebabkan pergeseran ke arah panjang gelombang yang lebih besar, atau pergeseran
pergeseran batokromik. Teman-teman, ada dua aturan nih yang digunakan dalam memprediksikan perubahan panjang gelombang. Yang pertama, ketika terjadi disubstitusi oleh gugus penarik elektron dan gugus penolak elektron pada posisi para satu dengan lainnya, maka akan terjadi pergeseran merah atau pergeseran batokromik. Yang kedua, ketika suatu gugus penarik elektron dan gugus penolak elektron berada pada posisi meta atau orto satu sama lainnya, spektrum hanya akan berbeda sedikit dari masing-masing monosubstitusi benzennya. Hal yang sama dapat terjadi ketika dua buah gugus penarik elektron atau penolak elektron berada pada posisi para satu sama lainnya. Selanjutnya, pengaruh pelarut terhadap pergeseran batokromik dan hypsokromik. Yang pertama, transisi elektron ikatan pi menuju pi bintang. Hal ini mengikuti prinsip Frank and Condon, yaitu selama transisi elektronik atom-atom tidak berpindah dan umumnya transisi menghasilkan tingkat tereksitasi lebih polar dari tingkat dasar. Interaksi dui kutub dengan molekul pelarut akan menurunkan energi tingkat tereksitasi daripada tingkat dasar, sehingga panjang gelombang menjadi lebih besar. Contohnya yaitu, larutan etanol memberikan panjang gelombang lebih besar kira-kira 10 hingga 20 nanometer daripada N-heksan. Yang kedua, transisi elektron ikatan N menuju pi bintang. Pengaruh suatu pelarut dapat menyebabkan penurunan kemampuan pelarut tersebut untuk membentuk ikatan hidrogen dengan gugus karbonil dalam keadaan tereksitasi. Contohnya, dalam N-heksan, aseton memberikan panjang gelombang sebesar 279 nanometer dan absorptivitas molarnya yaitu 15. Sedangkan dalam air, aseton memberikan panjang gelombang sebesar 264,5 nanometer. Dan ini merupakan pergeseran hypsokromik atau pergeseran biru. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.